Assalamualaikum, halo Sobat FMIPA. Katanya tak kenal maka tak sayang, tapi kalau kata aku tak kenal maka kenalan. Jadi biar kita kenal, kita kenalan dulu ya guys. Halo semuanya, kenalin aku Najwa Maisa dari Departemen Kajian dan Aksi Strategis. Selamat datang di Birokrasi. Pada birokrasi kali ini aku mengajak kalian semua untuk mengkaji tentang suatu isu dan pastinya aku di sini nggak sendirian karena aku ditemani oleh seseorang yaitu Kak Aziz Abdillah. Beliau merupakan Ketua Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa AUSAF UII dan di sini beliau akan memberikan banyak pemahaman untuk kita semua. Boleh disapa dulu Kak Sobat FMIPA-nya? Halo teman-teman, perkenalkan aku Aziz dari Psikologi. Di sini saya diajak oleh teman-teman dari LEM FMIPA ya Mbak Iya. ya, untuk bisa berkolaborasi bareng. Kita akan membahas topik yang cukup menarik kali ini ya. Sobat FMIPA, pastinya kalian udah sering dengar tentang komenan negatif di media sosial seperti komenan maghrib yang merujuk pada warna kulit atau bahkan body shaming yang lainnya. Nah, pada birokrasi kali ini kita akan mengaji sebuah topik yang bertema Stop Cyberbullying. Mungkin dari Sobat FMIPA belum tahu dan bertanya-tanya, apa sih cyberbullying tuh? Terus apa hubungannya sama komenan negatif di media sosial yang seperti sudah saya sebutkan di awal gitu kan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang itu semua bersama Kak Aziz. Agar kita semua sama-sama tahu apa sih cyberbullying. Sebelumnya kita tanya dulu yuk Kak Aziz. Jadi sebenarnya Kak Aziz, apa ya itu cyberbullying dan apa dampak dari cyberbullying? Oke. Akhir-akhir ini udah lumayan ini juga ya. Maksudku untuk topik cyberbullying ini pasti teman-teman terutama mahasiswa, teman-teman muda ini nggak asing dengan bahasa itu. Bedanya apa cyberbullying dengan bully pada umumnya? Tapi kalau sifatnya menurutku itu sama. Ya, dia bersifat menyakiti orang lain, memang mengintimidasi dan lain-lain. Cuman bentuknya karena cyberbullying ini basisnya sosmed gitu, di sosial media atau di internet dah basisnya kan. Kalau bullying ini tindakannya secara langsung ya. Kalau misalkan cyberbullying ini mungkin bisa dikatakan itu cyberbullying ketika ada tindakan-tindakan yang mengarah pada bullying yang dilakukannya secara online gitu melalui sosmed gitu. Mungkin untuk mempermudah gambaran teman-teman seperti itu ya. Terus kalau untuk dampaknya sendiri tuh apa ya Kak buat kita yang sebagai korban cyberbullying? Kalau untuk dampak dari cyberbullying itu sendiri, menurutku juga hampir sama ya dengan bully pada umumnya. Pasti yang pertama ketika seseorang mengalami cyberbullying ini, mungkin bisa saja stres, mungkin eh, apa namanya tingkat kepercayaan dirinya jadi turun gitu. Misal dia upload nih satu satu konten feeds atau apa gitu. Kadang kan ya ingin dapat apresiasi mungkin dari orang ya, tapi ternyata pas lihat komennya kok agak nyelekit ya, sakit ya gitu. Kayak gitu. Jadi dampaknya mungkin awalnya memang kecil sih Mbak, tapi kalau misalkan itu tidak bisa dikendalikan dengan baik oleh si korban, itu sangat amat berbahaya sih menurutku karena dari yang psikis tapi bisa merembet ke fisik juga gitu. Karena kesehatan mental kan sebenarnya berkaitan erat ya dengan fisik itu. Ketika mental kita kurang bagus, itu bisa berpengaruh ke fisik kita juga gitu. Ini kalau dampaknya seperti itu ya. Kemudian dari segi sosial mungkin ketika kepercayaan dirinya turun atau dia mengalami gejala stres, ini bisa untuk menarik diri dari lingkungan, kemudian takut untuk bermain sosmed lagi, itu bisa bisa terjadi. Nah, jadi gitu Sobat FMIPA, makna dari cyberbullying dan dampaknya. Komentar negatif di media sosial seperti merendahkan warna kulit seseorang atau ejekan lainnya, semua ini merupakan bentuk dari cyberbullying yang biasanya bisa sangat merusak. Selain menimbulkan rasa sakit hati dan penurunan kepercayaan diri, cyberbullying juga memiliki konsekuensi yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menangani cyberbullying dengan serius. Nah, terus kan kadang gini ya kayak kita kan sama temen tuh suka saling bercanda ya kayak kayak misalkan kita tapi tuh nggak bisa bedain mana bercanda mana serius, apalagi
lewat sosial media. Hmm. Kayak misalkan kita post terus mereka kayak ngomong sesuatu terus pas kita tanya kayak gitu gitu terus kata dia bercanda doang nggak usah serius Hmm. kayak gitu. Nah terus hal kayak gitu kan bikin kita jadi bingung ya kak kayak ini tuh kita termasuk dibully atau emang cuma bercanda. Hmm. Jadi sebagai kita yang terjadi kayak gitu, bagaimana sih kak cara kita bedain Bedainnya kita ya kita lagi dibully atau emang cuma bercanda? Apalagi sama teman kan sulit membedakannya kayak. ya benar-benar. Menurutku sih itu sebenarnya perbedaannya tipis ya, kayak banyak kasus-kasus yang sebenarnya misalkan itu pakai perspektif yang luas, itu sebenarnya udah masuk ke kategori bully gitu. Tapi ketika itu mintai apa ya pertanggungjawaban mungkin ya kayak kok kamu gini-gini ya, ini gimmicknya kayak bercanda Mm-mm. kok, dia pasti berlindung di balik itu gitu. Pokoknya kuncinya satu sih Mbak Awam menurutku ya, selama itu bisa berdampak atau diniatkan untuk menyakiti atau enggak mengintimidasi itu udah termasuk cyberbullying sih walaupun bilangnya bercanda ya karena namanya bercanda kan ya harusnya lucu ya nggak lucu hanya untuk satu pihak tapi ya pihak yang lainnya juga merasakan itu lucu gitu tapi kalau misalkan yang lucu cuma sebelah kan nggak lucu gitu kayak itu namanya mungkin ya penindasan atau pembulian itu sendiri kemudian uh, itu lumayan susah untuk dikontrol dan jujur ya saya pribadi lumayan bingung juga bagaimana cyberbullying ini bisa terjadi di kalangan masyarakat kita karena uh, kontrol diri yang dimiliki masyarakat itu kenapa sangat amat rendah maksud saya dalam artian ini ya dalam mengontrol dirinya terkait dengan penggunaan sosmed gitu ya kita namanya manusia ya pasti nggak sempurna gitu saya paham pasti saya pun juga kadang punya misalkan melihat scroll scroll apa gitu kayak ini kok gini ya ini kok gitu ya tapi kan itu hanya berhenti di pikiran saya saja gitu di pikiran kita aja dan nggak sampai keluar dari mulut atau ketikan kita gitu nah harusnya tuh misalkan itu hanya berhenti sampai situ itu tidak akan jadi masalah gitu menurutku tapi anehnya adalah banyak sekali orang yang dengan enteng ngetik ketikan yang agak kurang mengenakan bagi orang ya. Ya kalau misalkan ngomong kan mungkin keceplosan atau apa gitu. Kalau ketik kan masih bisa dipikir gitu ya. Itu sebenarnya jadi salah satu keresahan saya juga sih. Bagaimana orang-orang ini bisa dengan enteng untuk mengejudge orang lain atau enggak merendahkan orang lain gitu. Apakah mereka tidak berpikir bahwa apabila hal tersebut itu apa ya terjadi pada diri mereka bagaimana perasaan mereka gitu apakah tidak sampai ke sana gitu ya mungkin kalau untuk bentuk-bentuk bully atau cyberbullying seperti itu sih nah kalau untuk ranahnya ke teman hmm, ya itu tadi untuk benteng atau si tameng bercanda itu menurutku perlu untuk jadi apa ya waspada gitu dalam artian ya kita nggak bisa seenaknya bilang bercanda-bercanda ke orang padahal kita sebenarnya menyakiti dia gitu. Nah, terus terkadang kan Kak, kalau misalkan kita menjadi korban dari pembulian tuh kita bakal lebih menutup diri gitu kan. Iya. Terus kayak takut buat berbicara sama siapapun, ceritain apa yang kita terjadi sama kita Iya, gitu kan, benar-benar. kayak pada memendam sendiri gitu. Nah, terus langkah apa sih Kak yang harus kita lakukan supaya kita tuh tahu kalau misalkan orang di sekitar kita tuh nggak ada yang jadi korban dari pembulian gitu. Kalau ngomongin bully, menurutku hal yang paling mendasar adalah dimulai dari kita, dari diri kita dulu gitu. Dalam artian ya sebisa mungkin kita tahan, kita kontrol diri kita kontrol perilaku kita untuk tidak melakukan hal-hal yang berdampak negatif untuk orang lain gitu. Kenapa harus dari kita? Gitu. Karena akan lumayan sulit untuk menyadarkan orang lain gitu. Kayak orang lain nggak akan berubah atau susah untuk mengubah perilakunya kalau itu tidak didasarkan pada kemauan atau atas kemauan dia sendiri. Jadi memang yang perlu adalah kita membentuk lingkungan yang suportif ya bisa dibilang seperti itu, melek akan dampak-dampak negatifnya. Kemudian untuk langkah-langkah penanganan cyberbullying sendiri, kalau untuk ranah sekarang ya apalagi sosmed
yang menurutku memang perlu banyak-banyak pemahaman mengenai dampak-dampaknya. Kemudian untuk teman-teman konten kreator mungkin ya itu bisa lah buat konten yang sekiranya eh, ada nilai-nilai yang bisa diambil oleh masyarakat terkait dengan cyberbullying itu sendiri. Kalau untuk ranah di mahasiswa, kalau kami biasanya di PKM Alsat itu memang psikoedukasinya bergerak di sosmed juga Mbak gitu. Ya kami paham, kami tidak akan bisa menyadarkan semua orang, kita tidak bisa membuat semua orang paham terkait dengan bahaya-bahayanya atau untuk mengontrol tindakannya, tapi menurutku misalkan dari 10 orang yang kita berikan, misalkan satu yang bisa menerima kami itu sudah lebih dari cukup. Ya, walaupun memang tidak bisa semuanya menerima, paling enggak ya yang ada usaha dari kita untuk terus-menerus menyadarkan masyarakat. Berarti kalau misalkan di lingkungan sekitar kita ada orang yang terkena bully, berarti mulai dari diri kita dulu ya, kayak kita harus mencegah hal itu terjadi. Nah, kalau untuk pencegahnya sendiri, apabila mungkin teman rekan-rekan teman-teman, aduh gimana ya bahasanya Sobat ya, FMIPA. sobat-sobat Iya. FMIPA punya nih teman yang mengalami korban tindakan bullying atau cyberbullying, mungkin langkah yang bisa teman-teman lakukan adalah bisa menenangkan terlebih dahulu, kemudian menghindari faktor-faktor yang bisa membuat dia stres itu. Mungkin apabila sumbernya memang dari sosmed, mungkin bisa dibantu untuk disingkirkan dulu. Apabila memang dirasa kesulitan atau membutuhkan ke profesional, saranku sih bisa langsung disarankan ke layanan aja ya, layanan fasilitas kesehatan itu. Entah itu bentuknya konseling atau dan lain-lainnya itu bisa banget. Nah, jadi seperti itu Sobat FMIPA, beberapa cara agar kita dapat mengetahui dan memastikan bahwa orang di sekitar kita tidak menjadi korban. Nah, kita juga sudah membahas nih tentang cyberbullying dan dampaknya, serta bagaimana sulitnya membedakan antara komenan bercanda dengan yang serius. Sekarang untuk mengatasi masalah ini penting bagi kita semua untuk mempromosikan penggunaan media sosial yang lebih bijak dan positif dengan cara kita dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan mendukung. Nah, jadi gimana nih Kak cara kita menciptakan penggunaan media sosial yang lebih bijak dan positif, apalagi di kalangan mahasiswa? Oh iya, mungkin poinnya hampir sama ya Mbak seperti pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu coba kita memulai dari diri kita sendiri, kemudian kalau boleh memberikan saran kepada teman-teman sebelum memberikan ketikan atau komentar di sosmed, mungkin bisa lah dibaca dulu gitu, apakah ini sekiranya berdampak negatif atau tidak gitu. Karena kalau misalkan sekiranya itu berdampak negatif, kok menurut saya tidak perlu untuk dilakukan gitu ya. Apabila memang bentuknya memang untuk mengkritik, uh, menurut saya bukan cara yang tepat mengkritik dengan cara seperti itu gitu. Mungkin bisa kemasannya bisa lebih membangun kalau memang sekiranya itu bentuk kritikan. Ya mungkin kita sih lebih lebih bijak aja dalam bersosmed gitu. Karena nggak bisa dipungkiri kehidupan sekarang memang basisnya sosmed, semuanya sosmed sih. Jadi pasti akan sangat amat rentan adanya cyberbullying di sana. Nah, jadi gitu Sobat FMIPA, cyberbullying merupakan pembulian atau perundungan yang menggunakan teknologi digital seperti media sosial, platform chatting, game, dan lainnya. Cyberbullying juga dapat memberikan dampak serius yang mempengaruhi kondisi seseorang, terutama kondisi mental, seperti stres, kecemasan, dan depresi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk menjaga diri agar tidak menjadi korban. Dan lebih penting lagi untuk tidak menjadi pelaku. Dengan memahami dampak dari cyberbullying, kita bisa lebih berhati-hati dalam berinteraksi secara online dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mendukung. Mungkin ada pesan yang ingin kakak sampaikan untuk Sobat FMIPA mengenai cyberbullying? Ya, boleh. Mungkin pesan saya hanya satu sih. Sekecil apapun tindakan kita, mungkin itu perlu menjadi perhatian kita. Apakah akan berdampak negatif atau tidak ke orang lainnya. Karena terkadang bagi kita mungkin itu suatu hal yang tidak berefek gitu. Tapi kita nggak tahu apakah orang lain benar-benar terdampak atas perilaku kita
kita gitu. Jadi lebih berhati-hati saja dalam bertindak, terutama bersosmed ya teman-teman. Kemudian juga mari kita saling mensupport satu dengan yang lain. Terima kasih banyak ya Kak Aziz atas waktu dan kesempatannya yang telah Kakak berikan kepada kami. Besar harapan kami, semoga ilmu serta wawasan yang diberikan oleh Kak Aziz dapat berguna bagi kita semua. Aku perwakilan dari Departemen Kajian dan Aksi Strategis, pamit mengundurkan diri. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam.